tidak ingin terjerumus dalam sebuah pergaulan yang sudah kentara di masa kini, pergaulan dalam arti pergaulan taman seni, pergaulan taman seni dan sebagainya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Coba dengarkan. Dengarkan dulu. Jadi ini adalah mengingatkan kalian karena kalian adalah masih punya masa depan yang jauh, ya kan? Masa depan yang panjang untuk mengukir sejarah baru, cerita baru. Kita perlu diberi pembinaan khusus, baik itu pengaruh terhadap medsos, pengaruh terhadap lingkungan, sekolah maupun masyarakat. Tentunya harus kita alamatkan, ya. Harus kita ingatkan itu paling tidak minimal seperti itu. Nah, nanti berkata pada diri kalian sendiri bagaimana cara melaksanakannya. Yang kedua, perkembangan teknologi masa kini, ya. Menginspirasi pada kalian untuk selalu ingin tahu yang tidak terukur, sehingga gaya pacaran pun sudah melampaui batas-batas etika yang tidak boleh, ya. Pacaran saya masih ngetepel kayak Fransel gitu ya. Jadi itu ulangannya, nah ini juga tidak etika lagi, itu pun di hadapan bapak ibu guru. Ini pacaran atau apa? Karena boleh terhadap teman laki-laki, karena boleh terhadap wanita, tapi gaya etika berpacarannya harus santun, harus saling mendorong, memotivasi. Kan belum tentu kalian akan menjadi istrinya, belum tentu akan menjadi pacarannya, belum menjadi istrinya, belum tentu. Makanya jangan khawatir. Tuntaskan dulu masa depan kalian, tuntaskan dulu cita-cita kalian, sehingga kalian berhasil dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kalian dan dengan doa. Yang kedua adalah bahwa konsep pendidikan SMK ini sudah berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, jauh, karena kita berorientasi kepada ungguh-ungguh etika perilaku. Perubahan etika perilaku sangat penting untuk menjaga diri kalian sendiri, kemudian keluarga serta sekolahan. Karena nama baik kalian adalah nama baik ketika itu tergantung dari kalian cara berperilaku. Ungguh-ungguh sangat penting dilakukan oleh panjenengan semua, dilakukan oleh kalian semua, sehingga nanti harus perlu ditekankan bersama-sama. Kemudian yang lain itu sangat perlu juga mendoakan pada orang tua kalian, guru diajarkan oleh sekolah kita, berdoa sebelum pembelajaran itu sangat penting, sehingga perlu ditekankan pemantapannya untuk kalian semua. Juga termasuk berjamaah, itu salah satu program kita untuk menuju kepada pendidikan mendekati solehah yang solehah ala SMK. Kalau anak pesantren kan berbeda, mungkin lebih berat, tapi ala SMK, sehingga itu cuma guru dan asar yang berjamaah. Ini yang perlu kita tekankan. Mudah-mudahan dengan pembinaan nanti lewat medsos, lewat itu kalian bisa mengerti di batas mana pergaulan medsos, jangan sampai terpengaruh dengan orang lain dirayu lewat medsos, diserahkan begitu saja, dibuka begitu saja. Itu sangat tidak etis, tidak wajar, dan itu akan menjadi sebuah perilaku yang kurang baik, bisa dipaksa, bisa menjadi pemerasan dan sebagainya. Ini sangat riskan dunia sekarang, sehingga perlu kalian tahu bahwa kalian masih jauh, punya paling jauh, dan kita punya konsep untuk pendidikan ungguh-ungguh dan berperilaku yang baik. Mudah-mudahan kalian nanti akan mendengarkan dari Pak Edi, dari Pak Susila, Pak Susilo, beda antara Pak Susila dan Pak Susilo. Nanti dengarkan dan diharapkan bisa ditindaklanjuti, dilaksanakan. Karena ketika dengan kalian itu sudah terkena imbasnya, misalnya saja mudah-mudahan bisa terjadi di SMK kita hamil duluan ataupun terjadi video porno, yang rugi adalah kalian sendiri. Wanita, perempuan, ya maaf, ini sangat merugikan diri kalian sendiri. Iya enggak? Oleh karena itu dijaga dengan baik-baik, ya, dijaga dengan baik-baik, ditahan, dilaksanakan, kemudian dengan akhlakul karimah yang baik. Itu saja kiranya Pak Sudiro. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang secara
terbuka sudah menyampaikan pada kita semuanya. Ternyata kita semuanya, anak-anak semuanya kelas 11 ini disinyalir banyak sekali permasalahan tentang media sosial. Tadi disampaikan, jangan sampai Anda jangan sampai Anda terjerumus untuk penyalahgunaan media sosial. Untuk itu yang berikutnya adalah pengarahan pembinaan dari Bapak Edi Mulyono, ditinjau dari penyalahgunaan ITE, ditinjau dari segi hukum, bagaimana resikonya apabila Anda nanti menyalahgunakan medsos. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Edi Mulyono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Kepala SMK Negeri 1 Kedemuni, Bapak Dr. Andes, Bapak Haji Ibnu Nafis, SPT MSI, Bapak Guru BK dan Ibu Guru BK juga, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terutama generasi Kartini SMK Negeri 1 Kedemuni. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam suasana beda. Biasanya kita bertemu dalam suasana apa, terutama yang kelas 11 ini, KPM ya. Hari ini beda. Yang kelas 10 mungkin belum ada tatap muka dengan saya selaku guru PPKN. Nanti kelas 11 insya Allah akan ada tatap muka. Dan dalam tatap muka di kelas maupun di tempat ini sebetulnya adalah intinya sama. Kita sedang dalam keadaan saling ingat mengingatkan, karena yang namanya manusia itu tempatnya apa? Salah dan apa? Maka dari itu harus diingatkan. Tanpa ada yang mengingatkan, maka orang salah, orang lupa nanti akan terus menerus terjadi. Kalau sudah lupa dan salah, maka yang akan muncul dalam perbuatan adalah perbuatan apa? Salah atau keliru. Dan di negara kita adalah negara hukum. Maka ketika kita melakukan perbuatan yang salah atau keliru, ya, silakan Pak di video sampai terang benderang, supaya terlihat bahwa hari ini sungguh-sungguh memperhatikan. Saya lanjut. Negara kita negara hukum, artinya hukum itu memiliki peran yang sangat tinggi. Hukum mengatur manusia, hukum mengatur seluruh warga negara Indonesia, supaya apa? Hidupnya tertib, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan salah satu di antaranya adalah yang terkait dengan pertemuan ini adalah tertib, taat, patuh terhadap undang-undang tentang aturan ketika kita menggunakan media sosial. Kalian sudah besar, kalian sudah dewasa, bahkan kalian ada yang sudah statusnya sebagai warga negara Indonesia yang resmi. Yang kelas 11, kalian diakui sebagai warga negara Indonesia resmi ketika kalian sudah memiliki apa? Usianya sudah berapa? Bagus. Ketika kalian sebagai warga negara sudah usia 17, sudah punya KTP, kemudian kalian melanggar hukum, maka
mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang harus kalian ketahui kaitannya dengan perilaku kalian sehari-hari, mengenakan gadget, mengenakan HP yang kalian punyai, di antaranya adalah undang-undang apa? ITE. Siapa yang tahu kepanjangan dari undang-undang ITE ini, angkat tangannya. Ini bahaya. Namanya saja belum diketahui, bagaimana akan mengikuti isi atau perintahnya. Karena ini undang-undang. Undang-undang itu tadi saya katakan isinya adalah mengatur supaya apa? Warga negaranya tertib. Kalau warga negaranya tertib, baik, berarti warga negara tidak akan pernah berbuat salah. Kalau tidak berbuat salah, berarti yang bersangkutan warga negara itu tidak melawan hukum. Karena tidak berbuat salah dan tidak melawan hukum, maka tidak akan pernah dikenai hukuman atau sanksi. Nggak ada negara di dunia ini warga negaranya tidak bersalah kok dihukum. Ada atau tidak? Tidak ada. Yang ada di semua negara ini ketika warga negaranya sudah diatur oleh ketentuan hukum, kemudian tidak mentaati, maka itulah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Siapa di negara kita aparat penegak hukum itu? Yang pertama, polisi. Ya. Sehingga ketika warga negara melakukan pelanggaran atau kesalahan, biasanya yang melaksanakan gerakan adalah kepolisian. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan kita menggunakan alat bantu kita, diantaranya adalah HP, untuk menyampaikan informasi, menerima informasi dan lain sebagainya. Ini diatur dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini adalah undang-undang tentang informasi transaksi elektronik. Jadi keseluruhan kegiatan atau transaksi yang muncul di sini di HP kalian semuanya, baik itu yang berupa perekaman, yang berupa informasi elektronik tulisan yang kalian kirim dan yang lain sebagainya, ada aturan-aturannya. Karena kalian sudah memiliki alat ini, maka silakan kalian bisa download tentang undang-undang ITE ini. Minta saja undang-undang transaksi elektronik atau undang-undang ITE, nanti di-download kemudian disimpan. Dalam kesempatan ini yang harus kalian perhatikan adalah mulai dari pasal 27. Pasal 27, 28, 29, 30 sampai dengan 31. Karena di antara pasal-pasal ini, di pasal 27 sampai dengan pasal 31 itu isinya adalah hal-hal yang tidak boleh, yang dilarang, yang tidak diperbolehkan karena kategorinya adalah melawan hukum. Kalau perbuatan ini dilakukan karena kategorinya adalah melawan hukum, berarti kalian warga negara itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Kira-kira kalau sudah melakukan perbuatan melawan hukum, itu resikonya kira-kira apa? Langsung di penjara. Kalau kalian sebagai warga negara kemudian kalian melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks undang-undang ITE, dalam bayangan kalian semuanya kira-kira kalian diapakan? Yang kelas 11 coba dijawab. Kalau sampai melanggar hukum itu kira-kira warga negara itu akan berhadapan dengan siapa? Polisi. Kalau sudah berhadapan dengan polisi, persoalannya kemudian dibuktikan benar atau salah melalui penyidikan, akhirnya akan menjadi, pelakunya akan menjadi apa? Tersangka.
kalau sudah tersangka yang bersangkutan dianggap sebagai seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari undang-undang yang memang sudah ditentukan dari pasal-pasal tertentu, maka kemudian yang bersangkutan akan diangkat lagi secara hukum, derajatnya menjadi apa? Tahanan. Langsung ke tahanan. Akan menjadi terdakwa dulu. Aku itu paham apa tidak? Paham ya? Mohon untuk diperhatikan supaya nanti kalian menentukannya itu tidak sampai melakukan hal-hal yang hanya itu akan kalian tanggung ketika kalian melakukan pelanggaran hukum. Yang jelas tadi saya sampaikan, ketika warga negara itu melawan hukum dalam konteks melakukan pelanggaran undang-undang ITE yang diatur sebagai larangannya pasal 27 sampai dengan pasal 31, jelas kalian akan berhadapan dengan polisi. Misalnya kalian membuat yang sering ramai dibicarakan itu adalah berita-berita tidak benar, penghasut, kemudian bohong dan lain sebagainya. Kalian membuat tulisan, setelah kalian buat kemudian kalian kirim, mungkin ke grup atau mungkin ke teman. Kemudian berita itu ternyata tidak benar, padahal itu sudah masuk ke dunia maya, itu sudah sangat cepat untuk menyebar kemana-mana. Maka ketika kalian melakukan perbuatan tadi melawan hukum dengan menyebarkan berita bohong, maka kemudian kebohongan itu akan dibuktikan oleh polisi, kalian ditangkap dulu. Mau apa enggak? Kira-kira tangkap polisi enak apa enggak? Enggak enak. Berarti sudah merasakan. Pengen? Tidak kepingin? Kalau nggak kepingin, kamu nggak punya pengalaman sebetulnya. Oh, nggak apa-apa, bagus. Ya. Yang kelas 10 sudah pernah berurusan dengan polisi apa belum? Oh, ini sudah semua ya. Maaf, saya kira ini separuhan kelas 10 sama kelas 11. Maaf. Oh iya, kemarin kelas 10, sekarang kelas 11 ya. Makanya wajahnya banyak yang pernah ketemu ini. Ya, di antara kalian sudahkah pernah ada yang berurusan dengan polisi? Sudah ada yang pernah berurusan dengan polisi? Sudah, saya pastikan, terutama yang bapaknya polisi. Itu pasti berurusan. Pagi-pagi kamu sudah, ya, sudah nodong sama Pak polisi. Pak minta sanggup, kalau bapaknya polisi, bapaknya ditodong itu. Ya. Tapi yang jadi persoalan ketika kalian berhadapan dengan polisi membawa persoalan hukum, ini yang jadi masalah. Maka usahakan dihindarkan. Jangan sampai terjadi persoalan ini. Tadi saya sampaikan, ketika kalian menyampaikan berita bohong yang itu dilarang di Undang-Undang ITE, penyebaran berita bohong tidak benar, hoax, itu adalah hal yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Kalian sebagai pelakunya, kalian akan ditangkap sama polisi. Setelah ditangkap kemudian disidik, berita itu benar apa tidak, ditanya, ini kamu yang membuat atau bukan, dan seterusnya. Setelah mengakui perbuatannya, maka kemudian akan diberitakan bahwa yang bersangkutan diangkat statusnya menjadi tersangka. Ya, tersangka. Setelah tersangka kemudian di BAP akan menjadi terdakwa. Setelah terdakwa kemudian yang bersangkutan akan disidang. Ini tentunya akan berhadapan dengan perangkat hukum yang lain, diantaranya adalah hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Setelah diputuskan berdasarkan aturan bahwa yang bersangkutan melanggar pasal-pasal tertentu dari undang-undang, terutama dalam hal ini adalah ITE, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang. Karena itu, singkat saja, apa saja perbuatan yang dilarang sudah ada di dalam undang-undang itu. Tadi sudah saya sampaikan pasal 27 sampai dengan pasal 31 adalah pasal-pasal yang melarang perbuatan apa
apa saja yang terkait dengan transaksi elektronik. Kalian menyebar berita, itu berarti kalian sedang melakukan transaksi elektronik. Kalian membuat video yang tidak benar, misalnya video porno, kemudian disebar, maka itu kalian sudah melakukan transaksi elektronik. Jenis-jenisnya dan macam-macamnya silahkan kalian buka undang-undang elektronik, pasalnya pasal 27 sampai dengan pasal 31. Nah, ketika kalian nanti sudah mengetahui pasal-pasal ini mengatur tentang apa, maka kewajiban kalian harapannya adalah tidak melakukan. Ini yang berat. Ini yang berat. Kadang-kadang yang namanya transaksi elektronik itu kita tidak membuat, tahu-tahu datang ke kita. Saya mau tanya sama kalian, ketika ada berita bohong, ketika ada konten-konten porno yang masuk ke HP kalian, apa yang akan kalian lakukan? Coba yang depan sendiri, yang dari TKC ini. Silakan, saya minta kamu menyampaikan kalimat-kalimatnya kepada teman kalian yang lain. Persoalannya ketika ada, perhatikan, ketika ada konten porno misalnya masuk ke HP kalian, karena konten ini bisa masuk ke HP siapapun ketika HP-nya aktif, ada kuotanya pasti bisa masuk. Apa yang akan diambil? Silakan. Apa yang akan kamu lakukan selaku warga negara yang baik dan kalian sedang ada dalam konten itu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa selamat dari jeratan undang-undang transaksi elektronik? Sambil berdiri. Sebelumnya izin masuk, perkenalkan nama saya Fatin Ganes Pradista dari kelas 11 TKJ 1. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa misalkan saya itu di konten pornografi itu. Nah, Iya, silakan. Ini misalkan, terus? Nah, tetapi saya kan emang di situ tuh kan nggak pernah, jadi saya nggak akan pernah takut di situ. Oke. Kamu masih berdiri. Kan tadi sudah ada video yang masuk ke tempat kamu, berarti sudah tersimpan di HP kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu sudah menerima kiriman video asusila atau video porno. Dijawab Fatin. Nah, sebelumnya kan misal orang itu kan kirim ke saya tanya dulu ini itu video apa. Itu sudah jawabnya, sudah video porno sudah masuk HP-mu. Apa yang kamu malah tanya? Kalau semisal itu udah keklik saya lihat ya nanti mesti respon yang orang berbeda, yang orang yang sudah melihat itu sama yang belum itu responnya itu beda. Kalau misal yang nggak pernah lihat itu mesti langsung di close terus langsung dihapus gitu. Oke, ya. Oke, Fatin, terima kasih. Kami boleh duduk kembali. Silakan duduk. Kalian sudah mendengar tadi ada sebuah kejadian bisa menimpa pada kalian. Saya sebetulnya bertanya, dan pertanyaan ini sebetulnya saya ingin kamu jawab sesuai dengan hati nurani kamu masing-masing. Kayaknya jawaban dari Fatin itu terlalu polos.
terlalu polos. Polosnya ya diantaranya sudah tahu video model seperti itu masih ditanyakan. Apalagi dicari siapa pengirimnya. Pengirimnya kan nggak jelas biasanya. Iya atau tidak? Ya, tapi bagus. Hanya jawabannya saja, ketika kamu berusaha untuk mengamalkan diri kamu sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, karena menerima dan menyebar itu sebenarnya adalah, terutama yang menyebarkan, ini adalah hal-hal yang dilarang dalam undang-undang ini. Maka yang tadi disampaikan oleh Fatim itu sudah bagus, minimal. Yang pertama tadi kayaknya Fatim dapat berkah ya. Kalau itu datang tidak saya minta, yo sudah bagus, saya klik, saya buka. Yo itu memang perjalanannya memang seperti itu. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu dari gambarnya saja, simbolnya saja, biasanya kan sudah nggak benar. Mestinya kamu langsung klik hapus supaya aman. Sebab kalau nanti kamu tidak sengaja kirim ke orang lain, kamu dianggap sebagai orang yang mengirim tentang gambar atau menyebar gambar tentang pornografi. Itu juga seperti itu pasalnya. Maka dari itu ketika kalian mendapatkan hal yang seperti itu, sebaiknya kalian langsung hapus saja. Kalau sudah jelas bahwa di situ ada kayak rambu-rambunya itu adalah pornografi, porno aksi. Ya. Dalam hal ini biasanya lebih ke pornografinya, maka langsung hapus daripada nanti kamu kena aturan-aturan yang terkait dengan undang-undang ITE. Ini masih sebagian kecil dari hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, tapi setidak-tidaknya tolong ketika kalian menggunakan HP kalian untuk melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari, maka silakan gunakan dalam hal-hal yang positif. Dan ketika kalian mau berkecimpung dalam dunia elektronik, dalam kaitannya dengan menyampaikan informasi, menerima informasi, dalam kaitannya dengan transaksi elektronik, kalian harus ingat undang-undang tentang ITE. Dulu dan baca terutama di pasal 27 sampai dengan pasal 31. Mudah-mudahan dengan ini kalian mengerti, kemudian kalian berusaha untuk melaksanakan aturan dan menghindari dari larangan-larangan yang ada dalam undang-undang ini, kalian akan menjadi warga negara yang baik, selamat dari aturan-aturan ketentuan hukum atau selamat dari ketentuan sanksi yang diberikan oleh negara yang akan diterima oleh para pelanggar-pelanggarnya. Dan selamat kepada kalian sudah mendapatkan pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian akan menjadi seorang wanita bangsa Indonesia yang benar-benar kokoh seperti jiwanya ibu kita Kartini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hadi Mulyono yang sudah memberikan pencerahan. Masih ada PR untuk Anda. Undang-undang ITE itu undang-undang nomor berapa, tahun berapa? Tadi kamu disuruh tuh mendownload itu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu undang-undang nomor berapa, tahun berapa? Tadi belum ada yang bertanya. Nomor 11 tahun 2008. Kapan Anda menjadi tersangka? Kapan Anda menjadi terdakwa? Kapan Anda menjadi terpidana? Dan kapan Anda akan menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan? Ketika melanggar. Jangan sampai terjadi seperti itu. Paham ya? Uang dihukum ini ora penak. Yang berikutnya tujuannya untuk penegakan hukum adalah untuk ketertiban masyarakat kita semuanya. Tidak boleh melanggar banyak hal yang disampaikan. Kalau melanggar berarti intinya adalah Anda melawan hukum. Kalau melawan hukum nanti Anda akan berhadapan dengan penegak hukum. Yang berikutnya kami persilakan untuk maju ke depan sini Bapak Dr. Andes Bapak Haji Komarudin SAG
untuk menyampaikan materinya ini ditinjau dari segi agama. Tadi ditinjau dari segi hukum, sekarang ditinjau dari sudut norma-norma agama. Bagaimana kita bermedsos yang baik, bagaimana kita untuk bermedia sosial yang baik ditinjau dari segi agama. Monggo Bapak Kamarudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'da. Bapak, Ibu, dan pegawai yang saya muliakan, siswa sekalian, kelas semua ya? Yang saya cintai dan saya banggakan, menambahi, melengkapi apa yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu yang lain. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak sesuai tuntutan keinginan beliau. Tadi kaitan normatif dia sampaikan Bapak Kepala Sekolah sudah, kemudian yang sisi hukum oleh Bapak Dekan Presiden sudah. Saya ingin memanfaatkan waktu yang sedikit ini, kita ingin membuat kesepakatan. Diawali ada sebuah makalah itu kalau kita ya bahasa yang sesantai ya. Dari seorang ulama namanya Ibnu Hasan. Makalahnya begini, sesuatu yang baik, ingin menuju sesuatu yang baik, ingin mendapatkan sesuatu yang baik, gitu ya, maka ditempuh dengan jalan yang baik pula. Kata-kata bijaknya itu, untuk mendapatkan sesuatu hasil yang baik atau ingin menuju sesuatu yang baik, maka dicapai atau ditempuh dengan jalan yang baik. Jalan yang baik di situ, maka di situ ada istilah namanya tatanan, namanya tata penting, namanya undang-undang. Kalau dalam bahasa agama namanya syariat atau risalah. Itu mau tidak mau itu. Tidak bisa punya impian, punya keinginan, punya anak saya ingin baik, gitu kan. Tapi jalan yang ditempuh, katanya yang ditempuh, atau ramai yang dijalani tidak sesuai. Nonsen jadinya itu. Makin harus imbang itu. Untuk menuju sesuatu yang baik, maka ditempuh jalan yang baik. Maka dibuatlah risalah tadi, gitu kan. Kalau pada dalam makna lain, kalau kita ingin menuju satu tempat yang namanya nikmat Allah, atau dalam bahasa apa ini, bentuk simbolnya adalah Jannatullah, ingin masuk mana? Surga. Maka di situ ada risalah, ada syariat. Yang muslim maka kena sholat, kena puasa, kena zakat, kena haji. Itu yang mesti ditemukan. Dalam bahasa lagi istilah damu kalam, ditaklif. Kalau tadi taklifnya mukalafnya sebagai warga Indonesia itu usia 17 tahun dengan KTP. Lah taklifnya kamu sebagai manusia atau insan yang beragama dalam hal ini yang muslim wujudnya, taklifnya adalah sudah balik. Kalau laki-laki sudah mimpi itu gitu kan. Kemudian kalau wanita sudah menstruasi, sudah haid, usianya tidak sama. Ada yang usia 11 sudah SMP sudah. Ini kelas ini zaman apa kekinian, kelas 5 SD sudah nggak tahu kamu mau. Ini sudah sekolah ini ya. Artinya apa? Ketika Anda sudah masuk tadi
saya sebagai insan yang sudah beragama, sudah punya kewajiban, maka mau tidak mau itu. Nah begitu pula ketika Anda tapi ingin punya tujuan yang baik lewat lembaga pendidikan di sekolah kita yang namanya SMK 1 Domni, ingin lulus, ingin naik dengan sukses, ingin kerja dan sebagainya, untuk menuju satu cita-cita yang baik, maka bertemu atau menuju melalui sebuah proses yang baik. Tadi tantangan-tantangan disampaikan oleh beliau dari BK maupun Bapak Haji Timur dan Bapak Kelas ataupun Bapak Ibu yang lain yang telah disampaikan itu hal yang apa yang mesti dilakukan. Maka salah satu sebuah atau sebuah niat yang mesti adalah membuat sebuah kebiasaan yang baik, membuat sebuah milieu atau dalam bahasa albiah, kebiasaan yang baik, milieu yang baik, albiah yang baik, albiatul hasanah. Maka kalau itu sudah dibiasakan, maka hal-hal yang dikira atau dianggap dalam sisi lain atau pandangan lain atau biar sesuatu yang untuk berbani, maka itu menjadi tidak beban. Contoh, Anda sekolah di sini kan intinya kan tidak dipaksa. Mau sekolah sini monggo, tidak sekolah sini juga monggo. Tapi ketika sudah masuk sekolah sini, SMKN kita tercinta ini mau tidak mau patuh dengan ketentuan. Yang dulu sekolah tidak pakai sepatu hitam, ketika masuk SMKN atau sekolah kita pakai sepatu hitam, itu kan, kaos kaki putih, kalau Jumat kaos kaki hitam. Itu mungkin itu awal-awal sebuah keterpaksaan, maka jadi juga sebuah kebiasaan. Juga terkait dengan kebiasaan yang sifatnya religi, mungkin dengan sholat atau sholat jamaah atau sholat apakah di 5 waktu yang tidak di sekolah, jam-jam 5 waktu yang di rumah juga dilakukan sebuah kebiasaan. Artinya ketika sebuah kebiasaan dilakukan, yang muncul adalah nanti apa? Sebuah yang menjadi satu kebutuhan lagi. Awalnya itu adalah tuntutan, kewajiban, kemudian dijalani dengan penuh kesadaran kebiasaan, maka muncul sebuah kebutuhan. Saya pakai sepatu ya dibutuh, karena nanti kalau tidak kena sepatu pakai kena kecocok paku. Saya tidak pakai kaos kaki kemudian tidak tertib, kena nanti peringatan sekolah dan sebagainya, maka saya butuh kenyamanan, maka saya mesti pakai sepatu hitam, pakai kaos kaki, pakai sandal kalau ke masjid, setelah pulang ke kelas maka pakai sepatu lagi, kayak gitu. Jadi karena alasan sandal masjid, pulang ke kelas sandal lagi, bapak ibunya datang sandal masih dipakai. Sepakat ya nih? Kalau sudah di kelas sepatu dipakai lagi, sepakat ya? Sepakat oh? Sepakat. Kata nih, sepakat-sepakatan jabai yang kita bangun ini kayak gitu. Satu, itu ya. Niat yang baik, cita-cita yang baik, tujuan yang baik harus dicapai dengan melalui yang baik. Kemudian, apapun yang kita lakukan, yang dilakukan Anda sebagai siswa, yang dilakukan saya sebagai pendidik atau bapak ibu yang lain, semuanya adalah disaksikan Allah, disaksikan Allah. Dengan kita pokoknya saksi perbuatan yang kita lakukan itu kan banyak, 4 menjadi saksi. Pada hari Jumat ini tanggal 17 Maret 2023, tanggal 24 Syakban pagi ini Anda berkumpul di tempat yang di aula ini, tempat duduknya menjadi saksi, mendapatkan tausiah, mendapatkan ilmu dari bapak ibu dan sebagainya. Tausiah atau nasihat, tausiah itu kalau dengan tahu, nasihat, saling mengingatkan, saling menasihati dan sebagainya, menjadi saksi. Tempatnya menjadi saksi, waktunya juga menjadi saksi. Waktu jam sekian kita melakukan itu jadi saksi besok di hadapan Allah bahwa kita melakukan sebuah kebaikan. Kemudian jadi saksi lagi apa? Warisan kita. Ini yang saya sampaikan ini, jawab lagi nih. Anda mendengarkan enak. Saya menyampaikan, saya mengatakan tidak kasih contoh juga banyak lagi. Abdul Muqtadir entah malah tak kalau buka Allah sangat dahsyat, berbunyi Allah sangat dahsyat kalau mengatakan tapi tidak melakukan.
Artinya apa? Marilah kita dalam tahun ini saling mengingatkan bersama-sama untuk menuju skena yang lebih baik, skena betul lebih baik dalam artian dalam bapak ibunya, kepala sekolah sampai ke bawah. Kemudian tidak lepas adalah langkah Anda sebagai siswa. Sekali lagi siswa sekalian, kita bersama-sama membuat sebuah kebiasaan yang baik. Tapi contoh yang paling simpel tadi, untuk pakaian kemudian tadi sandal itu tolong ya, supaya bapak ibunya yang lain tidak sampai bentak-bentak dan sebagainya, kayak gitu. Kemudian satu lagi ingat saya, bagi agama, kalau Anda pakai kudung, kalau kakak kelas Anda itu dulu banyak pakai siput, pakai siput. Ini zaman medsos, zaman WA ada siput. Maka ketika pakai kudung yang menunjukkan itu, siput. Nah makanya kalau tidak pakai siput, mungkin tidak terbiasa. Yang penting nih Pak Anu Sisi sebenarnya. Paham ya? Dibiasakan. Sesuatu yang sulit tapi jadikan sebuah kebiasaan, maka insya Allah jadi hal yang mudah. Sekali lagi siswa sekalian punya kelas 11, sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan adalah kita bersama membangun kebersamaan kembali, membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Anda lakukan sekecil mungkin, sehingga apa yang menjadi visi dan misi sekolah bisa baik lebih khusus kaitan dalam yang menjadi amanah saya yang terkait dengan hal-hal yang bersifat religi maupun spiritual, untuk dijadikan satu kebiasaan yang baik, kemudian adab, etika kita ada sopan santun. Orang ngaji 20 tahun, ngaji nuntut ilmu 20 tahun. Yang 18 tahun itu hanya untuk ngaji adab. Lah kemudian yang 2 tahun itu hanya untuk ngaji keilmuan. Itu artinya dalam Islam itu adab itu sangat dikedepankan. Artinya apa? Ilmu setinggi apapun, kalau tanpa etika, tanpa adab, tanpa sopan santun itu jadi nihil. Artinya martabat kemanusiaannya menjadi tidak ada. Mendingan dianggap bodoh tapi punya etika, punya adab, punya sopan santun, daripada kemudian dianggap baik tapi kemudian tidak punya etika, tidak punya adab, tidak bisa memanusiakan manusia, itu sangat tidak baik. Karena itulah salah satu yang mesti kita bangun sebagai Anda sebagai siswa, beradab adalah sopan santun, bertata krama adalah hal yang mesti dimiliki. Sekali lagi, hal yang mutlak dimiliki untuk menuju kesuksesan yang tidak lepas adalah cita-cita Anda, cita-cita kita semua menuju ridho Allah. Amin. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.